alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ya, neraka itu memang dikelilingi, dihiasi selambunya, tutupnya itu adalah hal-hal yang menyenangkan syahwat, yang selalu menggoda, yang itu menarik perhatian, ya, menyilaukan, membuat mata itu nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas dari melihatnya. Ya, kita ingin menggebu-gebu untuk mendapatkannya. Ya, entah itu ijo royo-royo atau wangi, ya, atau itu yang bening-bening, atau itu yang mengkilap-mengkilap, pokoknya semuanya adalah, ya, sebenarnya adalah selambu, tirai, penutup dari neraka yang memang Allah menguji hamba-hamba yang beriman, ya, apakah mereka mampu bertahan, ya, bersabar untuk tidak mengambilnya, untuk tidak tertarik, ya, dengan taat kepada Allah, ataukah malah membukanya, ya, membukanya, penasaran, akhirnya terjun, tenggelam, dan terus tidak bisa kembali kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Sedangkan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak, yang gak sesuai hawa nafsu. Ya, kadang ngaji malas, bangun malas, baca Quran ngantuk, zikir itu, ya, dan seterusnya. Ya, demikian juga infak itu muncul bakhilnya dan seterusnya. Ya, sesuatu yang gak enak. Ya, maka itulah ujiannya. Maka hendaklah kita selalu jangan menyandarkan, ya, urusan ibadah ini kepada diri kita sendiri. Kita adalah hamba yang lemah, hendaklah kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk selalu zikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Ya, doa-doa yang lain, Allahumma hdina wa saddidna. Ya Allah, luruskanlah kami, tunjukilah kami dan luruskanlah. Ya, dan juga doa-doa yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena kita mudah terbolak-balik, ya, dengan iming-iming harta, wanita, atau jabatan yang mudah goyah. Ya, tapi kita mohon jangan serahkan urusan itu kepada diri kita sekejap mata pun. Kita memohon dengan ketulusan, menganggap diri kita itu lemah, ya, maka ya Allah akan membantu kita biidznillah selama kita doanya jujur. Ya, demikian juga ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila taatika, dan doa-doa yang lain, Allahumma hdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Ya, dan sebenarnya nih, kalau kita lihat perbedaan antara ibadah mengerjakan dan ibadah meninggalkan, kira-kira nih, yang tidak butuh tenaga itu yang mana? Ya, meninggalkan sebenarnya. Pokoknya merem gitu, ya, merem, senoleh, ya, nggak ngambil, nggak melangkah, sudah tinggal, selesai. Tapi kenapa kok menggok ini? Menggok, kemudian penasaran, pengennya itu tadi hawa nafsu, lemah iman, kebodohan, kelengahan, kemudian syaitan yang sedang, ya, menghias-hiasi yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Demikian juga ujiannya Allah, ya, menguji hamba-hambanya, ya, yang tirai neraka tadi, ya, sungguh sangat menarik. Entah itu syahwat harta, syahwat, ya, perhiasan, ya, syahwat kendaraan, atau syahwat wanita, syahwat makanan, dan lain sebagainya. Ya, dan semuanya itu, ya, membuat kita sebenarnya cukup diam, istighfar, minta bantuan kepada Allah, bisa. Tapi ya itu tadi, penasaran, ya, atau naudzubillah ketagihan dan lain sebagainya, sehingga terjatuhlah dalam dosa. Ya, sedangkan ibadah mengerjakan itu butuh tenaga, wudu, harus zikir, baca Quran, ya, harus ngaji, harus baca, mendengarkan. Nah, sedangkan ibadah yang meninggalkan tadi sebenarnya sangat mudah. Ya, khamr tinggalkan, ya, perzinahan, ya, naudzubillah, dusta, ghibah, ya, dan lain sebagainya, memandang hal-hal yang haram, semuanya cukup berpaling saja. Tapi itu begitu sulitnya, ya, terutama kita di zaman penuh dengan fitnah ini. Maka adalah jangan sampai kita menyerahkan urusan ibadah ini kepada diri kita sendiri. Ya, saya bisa, saya pintar, saya cerdas, saya bisa ini, bisa itu, saya sudah hatam kitab ini, kitab itu, ya, sudah ini, sudah itu, ya, semuanya tidak. Ya, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Makanya kita mohon kepada Allah, ya, hidayahnya, taufiknya, dan juga isti'anah, kita minta tolong kepada Allah agar Allah membantu kita, ya, untuk bisa melihat yang hak itu hak, bisa mengerjakannya, dan bisa melihat yang batil itu batil, dan bisa meninggalkannya. Sebenarnya doa itu bukan dari Nabi, tapi dari tabi'in, asar, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah.
wa arnil batila batila warzuqna ya ijtinabah, ya agar tahu kebenaran-kebenaran dan diberikan rezeki untuk bisa mengikutinya, dan diberikan yaitu pemahaman bahwasanya batil itu batil dan dimudahkan untuk bisa meninggalkannya. Ini kita masuk ke dalil-dalil asar-asar yang menyebutkan, walaupun di sini nanti dijelaskan ya, ada yang dhaif ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Namun ya semoga itu bagian dari istidlal untuk menguatkan, ya bukan sengaja untuk menampilkan atau menyertakan hadis yang dhaif. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lan yahlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Ini manusia enggak akan binasa. Ya enggak akan binasa sampai mereka yu'dhiru min anfusihim, sampai mereka ya membuat alasan sendiri untuk dibinasakan. Apa itu maksudnya? Sampai mereka banyak melakukan ya dosa. Nah, ini kita bacakan tafsiran dari atau penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala wara'ah. Jadi yang dimaksud bahwasanya mereka manusia tidak akan binasa sampai mereka memberikan uzur pada dirinya sendiri. Kita bacakan ini dari penjelasan Syekh Abdul Razak dalam syarah Ad-Da' wa Dawa. Yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yahlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim, bahwasanya manusia enggak akan binasa sampai mereka membuat uzur untuk diri mereka sendiri. Ai yakunu minhum israfun ala anfusihim bidzunubi wal ma'asi. Yaitu maksudnya adalah yang mereka melampaui batas pada diri mereka sendiri dalam melakukan dosa dan maksiat. Ya, sehingga mereka insirafu an huquqillah allati khalaqahum li ajliha. Ya mereka yang di sini ya mereka berpaling dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, yang kewajiban itu untuk itulah manusia diciptakan. Dan Allah mengadakan mereka makhluk-makhluk itu untuk mewujudkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai kewajiban seorang hamba, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun gara-gara mereka ya tidak melaksanakan perintah Allah, ya mereka inhimakun fid dunya wa syahwatiha wa maladzatiha, ya mereka di sini tenggelam dalam urusan dunia, syahwatnya, kelezatannya, wa adamu mubalati bil akhirah, dan mereka enggak peduli lagi dengan akhirat, wa amrihal azim, padahal akhirat itu perkaranya sangat besar. Fa idza kanu kadzalik ya asbahu urdatan lil uqubati wal halaki falam yabqa lahum hina idzin udhrun. Ya ketika mereka tenggelam dalam urusan dunia, ya kemudian syahwatnya, kelezatannya, jadilah mereka asbahu urdatan, mereka masuk dalam ya keadaan yang itu menantang ukubah, ya menantang hukuman Allah, azab Allah dan kebinasaan. Falam yabqa lahum hina idzin udhrun, sehingga tidak ada lagi udzur pada diri mereka. Seandainya mereka tidak melakukan dosa dan maksiat, masih ada udzur. Mungkin karena kejahilan memang enggak tahu sama sekali, ya maka itu ada udzur, tapi ini sengaja. Ya makanya ini nasihat untuk kita semuanya. Sekali lagi, kita bukan manusia yang sempurna, enggak pernah dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya kita semuanya anak manusia, anak Bani Adam ini semuanya melakukan dosa, bahkan khata' selalu senantiasa. Tapi orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan itu adalah yang segera bertaubat kepada Allah Taala. Yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kita melakukannya itu sengaja, ya karena benar-benar tamak ingin tak lampiaskan. Tidak, mungkin kita nggak sengaja, astagfirullah, atau ya dalam suatu kondisi nggak bisa dihindari, tapi dengan perasaan sedih, ya perasaan marah, kok bisa ya, dan seterusnya. Bukan karena ya kepuasan hawa nafsu, ya, kemudian dilampiaskan gitu. Ya kalau seperti itu ya bahaya. Berarti ya benar-benar menentang Allah. Ya maka pernah mungkin kita sampaikan ya, jangan sampai kita melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah besarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah adalah sari'ul sari'ul hisab dan syadidul iqab. Amat segera cepat perhitungannya dan juga ya amat pedih ya hukumannya. Maka sekali lagi, manusia itu enggak akan binasa, enggak akan dibinasakan oleh Allah sampai mereka membuat ya melanggar udurnya sendiri, yaitu dengan melakukan dosa dan maksiat. Wal iyadu billah. Ai ala anfusihim janau bidzunubihim wa aujabu uqubatallah. Itu mereka
terhadap diri mereka sendiri. Mereka di sini ya, mereka melakukan dosa-dosa dan juga mereka menjadikan diri mereka wajib dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Ya melampaui batas. Ya al-israf ala anfusihim. Ya demikian juga falam yabqa lahum udhrun wa hadza makna qawlihi hatta yu'dziru min anfusihim, sampai manusia itu membuat apa? Ya udzur untuk diri mereka sendiri. Artinya hilang udzur pada diri mereka sehingga mereka ya melakukan dosa dan maksiat, ya mendatangkan murka Allah, ya melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak ada udzur lagi. Melanggar udzur itu sehingga mereka halak, ya mereka binasa. Yaitu dalil yang pertama ya, bahwasanya lan yahlikan nasu hatta ya hatta yu'dziru min anfusihim, manusia tidak akan binasa sampai mereka memberikan alasan sendiri untuk dibinasakan. Apa itu? Ya birtikabil dzunub wal ma'asi, dengan melakukan dosa dan kesalahan dan mereka tidak segera bertaubat tentunya. Nih. Lanjut berikutnya, dalil berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu azza wa jalla bi'adzabin min indih." Faqultu ya Rasulullah, ini sahabat yang bertanya, "Ama fihim yawma idzin unasun salihun?" Ya. Qala bala. Qalat fa kaifa yasna'u ulaik? Qala yusibuhum ma asaban nas thumma yasiruna fi maghfiratin minallahi wa ridwan. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini dengan sanad yang sahih ya. Yang artinya idza dhaharatil ma'asi, jika telah nampak jelas terang-terangan maksiat muncul di mana-mana ya di antara umatku atau di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka balasannya adalah ammahumullahu azza wa jalla bi'adzabin min indi, maka Allah akan meratakan hukumannya, siksaannya kepada semuanya. Jadi azab ini akan merata di mana-mana kalau maksiat merajalela, tersebar luas di mana-mana. Semuanya menormalisasikan, semuanya menganggap wis gak apa-apa, wis umumnya yang ngono iku. Nah, ini gak boleh, harus diingkari. Harus ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kemaksiatan itu sudah zuharat, nampak terang-terangan jelas di umatku ini, maka Allah akan meratakan azabnya di mana-mana. Fakultu, sahabat yang bertanya ini ya dari hadits Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun?" Ya Rasulullah, apakah di waktu itu enggak ada orang-orang yang soleh? Ya, apa enggak ada yang soleh? Ya, sehingga Allah menahan azabnya, hukumannya itu. Qala bala, tentu ada. Qalat, ya Ummu Salamah berkata, fa kaifa yasna'u ulaika, maka bagaimana Allah memperlakukan mereka orang-orang soleh ini? Ya, ini yang kita takutkan, kalau itu maksiat, ya dosa, hal yang haram dilakukan, kesewenang-wenangan, kezaliman, semuanya diam ya. Na'udzubillah, semuanya itu diam, menormalisasikan, gak apa-apa, biasa. Ya, itu sudah langganan, sudah ini dan seterusnya. Maka bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang soleh ini? Yusibuhum ma asaban nas, maka tetap Allah akan menimpakan hukuman itu, azab itu kepada orang-orang soleh sekalipun. Namun bedanya yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ya, namun orang-orang soleh tadi bedanya, kalau mereka dari orang-orang yang diazab tadi adalah orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, yang mereka na'udzubillah menuju murka Allah. Tapi orang-orang soleh ini ya mereka menuju ampunan Allah dan ridhonya. Nah, inilah yang disebutkan ya, bahwasanya dibedakan antara orang-orang soleh ya. Tapi lihat di sini ya, bukan bedakan antara soleh dan muslih. Dia orang soleh. Bedanya soleh dengan muslih apa ya? Ya, soleh untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih dari kata aslaha yuslihu, islah, bisa meluruskan, bisa membenarkan, bisa ngajak-ngajak, bisa mencegah. Makanya dikatakan tadi, ya mungkin bisa kita ambil faedahnya. Apakah di sana nggak ada orang-orang soleh? Ada, tapi diem, ya. Tapi nggak amar ma'ruf nahi munkar. Ya diem semuanya. Namun dia bedanya, ya musibah, entah itu wabah, virus atau bencana. Ya sebagaimana kita tahu, kadang bencana itu nggak menimpa orang-orang ahli maksiat saja.
pondok pesantren bisa kena. Ya, orang-orang soleh bisa kena wabah. Terus gimana bedanya? Bedanya tadi kalau dia orang soleh ya menuju ampunan Allah, bencana tadi adalah sebab untuk menghapuskan dosa-dosa atau meninggikan derajatnya. Ya, bencana tadi adalah lantaran sebab kematian di antara sebab-sebab kematian yang Allah sudah tetapkan. Ya, adapun orang yang melakukan dosa dan maksiat terang-terangan itu kematiannya karena musibah adalah bencana dan itu kebinasaan. Ya, setelahnya tentu lebih syadid lagi atau lebih pedih lagi, waliyadzubillah. Jadi dibedakan antara orang soleh dan orang muslih. Ya, kalau dia orang soleh li nafsi, adapun muslih adalah li nafsihi wa li ghairihi. Ya, maka hendaknya kita enggak cukup jadi orang baik, ya enggak cukup jadi orang soleh, tapi harus jadi orang ya apa nggih? Muslih. Dan itulah sebenarnya al-ghuraba. Ya, ghuraba itu yang dikenal dalam hadis Nabi, terutama orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Ya, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali nanti dalam keadaan asing pula. Kemudian bagaimana Rasulullah mensifati orang-orang ini yang dalam keadaan asing ini? Tuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Ya, maka beruntunglah orang-orang asing ini. Siapa mereka? Ya, ditafsirkan adalah orang-orang yang aslaha hina fasadan nas, orang-orang yang memperbaiki ketika orang-orang rusak, orang-orang yang tetap baik ketika orang-orang yang rusak, tapi bukan baik untuk dirinya saja, tapi dia bisa aslaha, yaitu tafsirannya yaitu orang-orang yang muslih ketika orang-orang rusak. Muslih artinya adalah ya memperbaiki, mencoba, ya menasihati, ya kemudian juga menerangkan mana yang hak mana yang batil, dan itulah ya tugas kita agar kita selamat. Bukankah ya surat yang sering kita baca, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, bukan hanya iman amal soleh pintar untuk dirinya sendiri, bukan, tapi lihat di situ wa tawashaw bil haqq, harus saling menasihati satu dengan yang lain dalam urusan kebenaran dan juga dalam urusan kesabaran. Ya, karena ibadah ya demi juga ketaatan, meninggalkan dosa dan maksiat itu butuh diingatkannya, butuh dikuatkan untuk bisa meninggalkannya. Dan itu butuh at-tawasaw, ya at-tawasaw atau at-tawasi. At-tawasi fi ma bainana, yaitu untuk butuh saling menasihati satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang terbaik adalah ketika diingatkan ya menerima. Ya, adapun orang yang buruk naudzubillah ketika diingatkan malah alaika binafsika, urusan dirimu sendiri ya. Gak usah sok-sok ngandani ya. Ini yang tinggalkan. Nah, ini orang yang buruk ketika dikatakan ya akhi ittaqillah malah jawab alaika binafsika. Gak usah ngurus-ngurus orang lain ya, urus dirimu sendiri. Ya, ini orang yang buruk. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diingatkan bukan malah menerima, mengakui kesalahannya, tapi malah ya menyudutkan, menyerang balik. Alaika binafsika. Ya, bagimu urusanmu sendiri, enggak usah ngurus orang lain. Ya, dan seterusnya. Ya, naudzubillah, maka kita sekali lagi banyak-banyak memohon. Ini juga dinasihatkan oleh Syekh Abdul Razak ya, ketika seorang benar-benar dalam posisi kok berat banget untuk melakukan ketaatan, untuk meninggalkan dosa itu, maka hendaklah banyak-banyak doa tadi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wa saddidina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Atau doa dari Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, janganlah engkau palingkan kami, sesatkan kami setelah engkau beri hidayah pada diri kami. Ya, jika engkau tidak memberikan rahmat pada diri kami termasuk orang yang rugi. Ya, dan sungguhnya engkau innaka antal wahhab. Ya, dan seterusnya dari doa-doa meminta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa makna di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, wa iyyaka nasta'in artinya kita hanya menyembah kepadamu ya Allah. Ya, kami hanya menyembah kepadamu saja. Nah, jangan lupa di situ harus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Artinya ibadah ini gak akan bisa istiqomah, gak akan bisa sesuai sunnah, gak akan bisa ikhlas, ya gak akan bisa mengerjakan yang wajib, yang sunnah istiqomah, bahkan gak akan bisa diterima kecuali
bisti'anah ya billahi ta'ala, kecuali dengan meminta tolong terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada maksudnya dalam ilmu balaghah ya, ketika iyyaka na'budu itu ibadah yang sifatnya umum. Kemudian datang setelah umum sesuatu yang khusus, wa iyyaka nasta'in. Ya, sebenarnya itu cukup iyyaka na'budu itu ya ibadah semuanya. Segala sesuatu yang mendatangkan cinta, ridho, perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, sebagaimana ungkapan Syekhul Islam Taimiyah, itulah ibadah. Tapi kok disuruh wa iyyaka nasta'in? Ya, justru ibadah lagi dengan ibadah yang lebih khusus. Ya, maksudnya adalah agar kita perhatian kepada yang khusus ini dan tidak melupakan yang umum. Ya, agar kita lebih perhatian kepada isti'anah dengan tetap memperhatikan ibadah. Dan ini banyak dalam ayat, seperti ya mungkin pernah kita sampaikan, kita ulang-ulang terus agar kita paham. Ya, di surat Al-Baqarah itu disebutkan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat, hafidhu 'alas salawati, salawat jamak berarti semua 5 waktu, jagalah salat 5 waktu. Namun ditambahkan setelah yang umum tadi ya hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Sudah disuruh jaga salat semuanya, kok ditambah salat wusta? Bukankah tadi sudah suruh jaga? Kok tambah salat wusta? Nah, itu kan umum, setelah umum datang khusus. Berarti kita diminta untuk perhatian yang khusus tadi, yaitu salat wusta adalah salat pertengahan. Ditafsirkan salat asar. Kenapa? Kok suruh memperhatikan salat asar? Itu waktu yang serba nanggung. Tukang sih umek ya. Laut. Aduh sih, nanti aja ya. Atau suruh salat itu nanti aja ya. Menisan laut gitu. Ya, laut maksudnya apa? Laut ke laut ya. Ya maksudnya pray ya, libur atau sudah selesai. Yang tidur siang bablas ya. Yang kerja di jalan engko ai nanti dulu. Yang sedang lembur, yang sedang diproyek dan sebagainya, itu waktu-waktu serba nanggung. Ibu-ibu mungkin sedang apa itu? Ya mungkin istirahat atau mungkin hal yang lain. Ya intinya ya banyak orang melalaikan salat wusta. Makanya suruh diminta perhatikan salat wusta ini. Di samping juga memperhatikan salawat ya, jamak dari salat. Salatun salawatun. Ya, dan salat itu memang salawat itu juga dari kata salah. Buktinya sallallahu alaihi ya, Allah bersalawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi hendaklah kita memperhatikan isti'anah. Ya, isti'anah datang setelah ibadah, itu menunjukkan bahwasanya kita diminta untuk isti'anah khusus ya, dengan tetap memperhatikan ibadah-ibadah yang umum semuanya. Dan kalau kita detailkan lagi, setiap kita mau ibadah harus isti'anah berarti. Kenapa? Kita nggak akan bisa untuk melakukan ini itu kalau bukan pertolongan Allah Ta'ala. Makanya kita selalu hendaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Itulah yang dikatakan Nabi, kanzun min kunuzil jannah. Ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perbendaraan di antara perbendaraan surga? Ya, barang-barang simpanan di antara simpanan-simpanan surga yang kelak kita akan mengambilnya. Apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Artinya kita enggak akan berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Berpindah dari kegiatan satu ke kegiatan yang lain, kecuali karena ya pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu nggih. Kita lanjut. Di sini ada berikutnya kehinaan umat ini ya karena dosa dan maksiat. Namun di sini hadisnya dhaif nggih. Namun penyebutannya ini ya mungkin untuk istidlal, untuk menguatkan saja. Nah, kalau yang seperti ini kita enggak mengatakan qaulan Nabi. Namun ya hadis ruya diriwayatkan. La tazalu, ini hanya nukil saja ya, karena di kitab disebutkan seperti itu. Yaitu wa fihi aidan anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau fi marasil hasan anin nabi. Afan ya, bukan qala itu, seharusnya anin nabi. Diriwayatkan dari Nabi, tapi kita meyakini kalau itu hadis dhaif ya bukan ucapan Nabi. Nah, terus riwayatnya dari mana? Itu entah sanadnya, entah matannya ya. Nah, akan tapi ya sebagaimana kaidah para ulama, boleh-boleh saja yang menyebutkan hadis dhaif, namun bukan dhaif jiddan, bukan yang sangat-sangat dhaif, dan tujuannya adalah untuk ya memperkuat dari inti pembicaraan. Dalil asalnya dengan ini kan yang kita bahas apa nih? Yang kita bahas adalah efek buruk dampak
maksiat. Walaupun ini enggak disebutkan hadis dhaif, hadis yang sahih banyak. Namun ini kok disebutkan ya untuk memperkuat tadi. Sekedar untuk ya menunjang ya, karena ada hadis yang asal usulnya sudah sahih, ya sudah kuat sebenarnya, namun di sini disebutkan sebagai penguat saja. Ya, dan tidak meyakini hal itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ralat ya, nanti kita betulkan anin Nabi. Ya dikatakan la tazalu hadil ummati la tazalu hadil ummatu tahta yadillah. Ya senantiasa umat ini akan berada di bawah tangan Allah, yang seperti ini kita imani sebagaimana mestinya. Yadullah kama yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Ya tangan Allah, ya tangan seperti apa? Ya sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan diserupakan, ditanya-tanya bagaimana ya, itu dianggap seperti makhluk dan seterusnya, tidak. Ya. Kemudian wa fi kanafihi dan selalu senantiasa dalam perlindungannya malam yumalik qurra'uha umara'ah. Ya, selama qurra'nya, selama qurra' ini bagi ahli Qur'annya, ahli ilmunya, ya, mereka tidak bermudahana. Mudahana itu artinya apa ini? Ya mudahana itu suka basa-basi, ya, atau sok apa itu? Ya sok kenal sok dekat. Ya intinya pengen sesuatu dari umara, dekat-dekat ke penguasa biar dapat komisaris, bukannya. Ini kok malah bahasa itu. Ya pengen ada yang jadi komisaris? Ya bukan ya. Pengen ya bukan komisaris lah. Pengen dapat ya jatah ini itu dan sebagainya. Pokoknya dekat-dekat ke penguasa tujuannya untuk cari muka. Bahkan tidak ya naudzubillah. Ya tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh penguasa, walaupun penguasa itu zalim, batil, ya, dan juga melakukan hal-hal yang ingkar. Jadi kalau umat ini ya akan senantiasa dalam kebaikan, ya akan selalu ditolong oleh Allah Taala kalau ulamanya tidak itu tadi ya bermudahana, bermuka manis, pura-pura ya kepada umara namun untuk tujuan tertentu. Dan juga walam yuzakki sulaha'uha fujaruha. Dan selama orang-orang yang soleh tidak memuji-muji orang jahat. Ini orang soleh malah muji-muji orang jahat. Ini hadisnya dhaif nih, tapi maknanya bisa dibenarkan. Wa man lam yuhin khiyaruha asyraruha. Dan tidak orang-orang yang terpilih itu dihina, direndahkan oleh orang-orang yang jahat. Fa idzahum fa'alu dzalika, kalau mereka semuanya melakukan itu, ulamanya, ahli Qur'annya, orang-orang baiknya, demikian juga orang jahatnya, mengejek orang-orang buruk, orang yang baik, ya sebaliknya. Fa idzahum fa'alu dzalika rafa'allahu yadahu anhum, maka Allah akan mengangkat tangannya dan sallatu alaihim jababiratahum. Maka Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Fasamuhum su'al azab, maka mereka akan menyiksa ya pemimpin itu, umat ini. Tsumma darabahumullahu bil faqati wal faqr. Dan Allah akan menimpakan kepada mereka kemiskinan dan kefakiran. Jadi sekali lagi istidlalnya, pengambilan dalilnya adalah karena apa ini? Kok umat ini tersiksa, umat ini dikuasakan kepada orang-orang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, ya penguasa-penguasa yang semena-mena, dan juga ditimpakan kepada umat ini kemiskinan dan kefakiran karena perbuatan ya dosa. Ya sekali lagi ini hanya sebagai penguat. Adapun hukum asalnya dari dalil yang sahih ada disebutkannya. Kemudian ini tadi artinya. Jadi ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Uqubat, namun dengan sanad yang dhaif. Kemudian lanjutannya ini mungkin pernah mendengar, sekali lagi ini juga hadisnya dhaif ya. Hadisnya didhaifkan oleh Syekh Albani, namun ya ini dipakai untuk istidlal. Ya pengambilan dalil bahwasanya efek dosa itu banyak. Ya kehinaan, kemiskinan, kefakiran, dihilangkan rezeki seret mungkin bisa jadi. Sekali lagi bisa jadi. Tapi itu ada tetangga saya atau si fulan maksiat terus tapi lancar-lancar we. Ya bahkan semakin kaya. Nah, itu namanya istidraj. Ya namun hendaklah kita takut ya istilahnya sebagaimana dalam disebutkan ini dalam musnad ya, musnad Imam Ahmad. Namun sekali lagi hadisnya didhaifkan. Dikatakan dari Nabi SAW, innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba itu diharamkan rezekinya gara-gara dosa yang dia
lakukan. Ini mungkin secara sanadnya dhaif ya, tapi mungkin bisa jadi secara maknanya. Diambil dari mana ini? Ini kita sebutkan dari penjelasan Syekh Abdul Razak ya. Beliau beristidlal dengan ayat di surat An-Nahl, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kan disebutkan siapa yang beriman ya, An-Nahl ayat 97 ini. Al-Nahl ayat 97, qala Allah Ta'ala man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beriman ini dari kalangan laki-laki dan perempuan, dia beramal soleh dan beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi untuk bisa dapat kehidupan yang baik, rezekinya lancar, barokah ya, itu harus beriman dan beramal soleh. Nah, berarti ini mafhumul mukhalafah ya, pemahaman kebalikannya adalah kalau seorang enggak beramal soleh malah berbuat dosa dan maksiat, kira-kira dapat hayatan thayyibah atau hayatan sayyi'ah. Yang didapat adalah hayatan sayyi'ah. Jadi ini istidlalnya, sisi pendalilan kok pakai ayat ini ya untuk menunjang makna. Sekali lagi hadisnya tadi dhaif. Innal abda la yuhramu ar-rizqa bi dzambi yusibuhu. Seorang hamba itu akan dihalangi dari rezeki yang dia mau dapatkan gara-gara dosa yang dia lakukan. Ya, kenapa? Istidlalnya adalah mafhumul mukhalafah, kebalikan dari ayat siapa yang beramal soleh dalam keadaan mukmin baik laki-laki perempuan, maka dia dalam kehidupan yang baik. Sebaliknya ya, kalau dia enggak beramal soleh maka kehidupannya enggak baik, entah rezekinya seret ya, kesehatannya ya, urusannya berantakan dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu sisi pendalilan bahwasanya efek dosa adalah disempitkan rezekinya. Ini terakhir ya, semoga cukup waktunya. Ini yang mungkin kita takutkan di sini. Ini hadisnya sahih. Mungkin pernah dengar, ini perlu diulang-ulang ya. Yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu fi qas'atiha. Benar-benar nanti umat-umat lain, musuh-musuh itu akan menyerbu kalian. Seperti al-akalah jamak dari akil. Akil itu orang yang makan, bukan akil ya, orang yang berakal, orang yang makan. Kamu dan gini contoh, di sini kan sering makan-makan. Kalau pas lagi lapar, disuguhkan makanan, kira-kira apa yang terjadi makanannya? 1 menit, ya ludes, habis. Itulah umat akhir zaman, ludes ya, diserang dari sana sini, kanan kiri, depan. Kenapa? Karena musuh-musuhnya itu begitu laparnya untuk menyerbu umat Islam ini, dan begitu mudahnya, nggak ada perlawanan, benteng sama sekali. Seperti orang yang lapar disuguhi makanan, piring, wah udah habis sudah. Itulah umat Islam nanti. Kemudian ditanya, faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu kita sedikit ya Rasulullah? Kok mudah banget diserbu? Ya, kok musuh-musuh itu dengan mudahnya menyerbu kita, seperti orang kelaparan disuguhkan makanan habis langsung ludes. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi, bal antum yauma idzin katsirun. Kalian pada waktu itu katsirun, banyak. Lakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Namun kalian itu keadaannya seperti gusa. Gusa itu adalah buih yang mengapung di lautan, atau kotoran-kotoran yang ringan itu yang ngapung ya, ngambang di lautan, yang kalau ombak ke sana ikut, ke sini ikut ya. Kemudian enggak ada kekuatan sama sekali. Ya, ringan dan mudah terombang-ambing, enggak punya pendirian. Sehingga ya mudah diserang, mudah diadu domba, ya mudah dilikitik ya. Ya pakai harta, pakai wanita, pakai jabatan, ini gampang ya. Sehingga mudah ya diserang oleh musuh-musuh dari segala penjuru. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum ya al-mahabata minkum, dan Allah dengan mudahnya itu mencabut rasa gentar yang seharusnya itu ada di hati-hati musuh. Sebenarnya orang kafir itu mendengar kaum muslim itu gentar ya. Sebagaimana Nabi diberikan mukjizat, nusirtu ya birru'bi masirata syahrin ya. Aku diberikan rasa takut pada musuh-musuhku dalam jarak sekian-sekian. Ya, jadi musuh ketika mendengar Rasulullah sudah takut duluan, padahal belum ketemu. Ya, itu rasa takut itu dicabut sehingga mendengar kaum muslimin enggak takut ya, malah diserbu. Ya, enggak ada wibawanya sama sekali. Ya, kemudian apalagi wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn,
dan Allah benar-benar melemparkan ya di hati-hati kalian itu penyakit al-wahn. Apa itu? Qala qailun ya Rasulullah wa mal wahn? Apa itu ya Rasulullah al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia berlebihan itu karena dosa. Cinta dunianya kebangetan. Bukan cinta dunia aja tapi cinta dunia ya banget ya. Boleh cinta dunia tapi sewajarnya, seperlunya, secukupnya, bukan menumpuk-numpuk sampai melalaikan zikir, melalaikan ibadah, melalaikan akhirat. Dan sudah mulai takut mati, diajak jihad, aduh belum nikah lagi ya. Aduh nanti ya rumah tangganya gimana, aduh nanti perusahaannya, nanti mobilnya, nanti akhirnya enggak, aduh takut mati ya. Kalau sudah seperti ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut, naudzubillah ya, maka ya itulah ya kaum muslimin akan diserang dari segala penjuru, dari musuh-musuh. Itu hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani. Itulah di antara dalil-dalil, ini masih banyak ya, dalil-dalil yang menyebutkan efek buruk dampak dosa individu ya ataupun umat. Ya semuanya itu terhina, entah itu dengan penyakit, kemiskinan, kefakiran, diserang musuh, semuanya itu adalah efek dosa. Yang tadi kalau umat ini terhina gara-gara cinta dunia dan takut mati, sudah enggak mau jihad lagi, sudah anteng dengan dunia, anteng dengan ternaknya, anteng dengan apa? Pertaniannya, anteng dengan pekerjaannya. Ya enggak ngereken lagi ibadah, naudzubillah ya, enggak ngereken lagi menuntut ilmu, ya enggak ngereken lagi mana pahala, mana dosa dan seterusnya. Ini mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nasallahu taala taufik wassadat. Ya Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.